Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Itu kayak cerita detektif, penuh dengan petunjuk-petunjuk yang tersembunyi di dalam teks-teks kuno. Nah, hari ini kita bakal jadi detektifnya. Kita akan menelusuri salah satu misteri terbesar dari abad pertama, kebenaran sejarah di balik penyaliban. Dan untuk memecahkannya, kita harus paham dulu dunia bahasa pada zaman itu, yang nantinya juga bakal bantu kita mengungkap makna asli dari kata antikristus. Siap? Yuk kita mulai? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya, sebuah pertanyaan yang udah jadi perdebatan panas selama ratusan tahun. Ini bukan cuma soal iman loh, tapi juga tantangan buat para sejarawan. Jadi coba kita singkirkan dulu semua asumsi kita dan lihat apa kata bukti-buktinya. Nah, ini yang menarik. Cara kita bertanya itu penting banget. Bagi sebagian besar sejarawan, penyaliban itu dianggap fakta sejarah. Jadi dari sudut pandang sejarah, yang justru butuh bukti kuat itu adalah klaim yang bilang peristiwa itu nggak terjadi. Ini benar-benar membalikkan logika kita kan? Jadi dari mana kita harus memulai investigasi ini? Untuk memulai penyelidikan kita harus mundur ke zaman di mana Yesus hidup. Dunia saat itu ternyata sangat beragam, terutama soal bahasa. Memahami hal ini jadi kunci untuk membuka banyak sekali misteri. Coba bayangin deh, hidup di tengah-tengah 4 bahasa sekaligus. Ada bahasa Ibrani yang khusus untuk ibadah, terus ada bahasa Aram buat ngobrol sehari-hari di pasar, ada bahasa Latin untuk urusan sama pemerintah Romawi, dan yang paling penting, ada bahasa Yunani yang jadi bahasa internasionalnya, bahasa gaulnya zaman itu. Nah, inilah alasan kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Bukan karena Yesus orang Yunani, tapi supaya pesannya bisa sampai ke semua orang di seluruh kekaisaran Romawi. Oke, dengan bekal pemahaman soal campur aduk bahasa ini, kita bisa mulai pecahin beberapa teka-teki. Kita ambil satu contoh terkenal yang sering banget disalahpahami, kata antikristus. Sebenarnya apa sih artinya kalau kita telusuri balik ke bahasa aslinya? Yuk kita ikuti jejaknya. Istilah ini ternyata punya perjalanan yang luar biasa. Awalnya dalam bahasa Aram disebut Mesiha Dagala. Waktu ditulis dalam bahasa Yunani, para penulis pakai 2 kata, antikristos dan pseudokristos, buat menangkap maknanya yang kaya. Dan yang menarik, konsep yang mirip banget muncul di tradisi Islam sebagai Al-Masih Ad-Dajjal. Ini nunjukin kalau idenya itu menyeberang budaya. Nah, ini dia kuncinya. Dalam bahasa Arab aslinya, Mesiha Dagala itu punya 2 makna sekaligus. Di satu sisi, artinya adalah peniru atau pemalsu. Tapi di sisi lain, artinya juga adalah lawan yang menentang. Kebanyakan terjemahan modern cuma nangkep salah satu artinya, padahal makna aslinya itu jauh lebih dalam dan kompleks. Ayat ini menjelaskan semuanya dengan gamblang. Teksnya sendiri mendefinisikan antikristus itu bukan sebagai sosok monster di akhir zaman, tapi siapapun yang menyangkal identitas utama Yesus, bahwa ia datang ke dunia sebagai manusia seutuhnya. Jadi intinya adalah penolakan terhadap sisi kemanusiaannya. Oke, sekarang kita pahamkan betapa pentingnya bahasa dan bagaimana sebuah ide bisa berubah. Sekarang kita akan terapkan pola pikir detektif yang sama ke pertanyaan utama kita, soal penyaliban. Biar seobjektif mungkin, kita coba kesampingkan dulu semua kitab suci, dan kita dengarkan apa kata para sejarawan non-Kristen dari zaman itu. Saksi pertama kita adalah Tacitus, salah satu sejarawan Romawi terhebat. Dia ini bukan teman orang Kristen sama sekali, tapi dia mencatat penyaliban sebagai sebuah fakta sejarah. Dia sebut Kristus, Pontius Pilatus, dan Kaisar Tiberius. Ini adalah bukti dari pihak luar yang kuat banget. Selanjutnya, kita punya Lucianus. Dia ini penulis Yunani yang suka nyindir dan menganggap kekristenan itu konyol. Tapi, lucunya, bahkan sambil mengejek pun, dia mengonfirmasi peristiwa utamanya, bahwa pendirinya adalah seorang pria yang disalibkan di Palestina. Dan yang ketiga, Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang bukan pengikut Kristus. Dia juga mencatat peristiwa yang sama. Ada Pilatus, ada para pemuka Yahudi, dan ada hukuman salib. Jadi, coba bayangkan, kita punya kesaksian dari orang Romawi, orang Yunani, dan orang Yahudi. 3 sumber independen non-Kristen yang semuanya mengkonfirmasi cerita inti yang sama. Bahkan, Talmud, salah satu kitab paling penting dalam agama Yahudi, juga mengakui eksekusi Yesus. Mereka memang pakai istilah digantung, tapi pada zaman itu istilah tersebut seringkali merujuk pada penyaliban. Intinya adalah, catatan sejarah dari luar Alkitab itu sangat konsisten. Nah, kalau buktinya sekuat ini
Ini yang bikin penasaran. Kalau bukti dari pihak luar sejelas itu, terus dari mana dong asalnya ide yang bilang kalau Yesus itu nggak disalibkan? Ternyata jawabannya membawa kita jauh ke masa lalu. Ternyata ini bukan gagasan modern loh. Teori ini sudah tua sekali dan akarnya bukan dari bukti sejarah, melainkan dari sebuah perdebatan filsafat yang sengit di dalam gereja Kristen perdana itu sendiri. Ajaran ini namanya dokyatisme, dari kata Yunani yang artinya tampak atau kelihatannya. Inti ajarannya begini, Yesus itu adalah makhluk ilahi yang murni, jadi tubuh manusianya itu cuma kelihatan doang, semacam ilusi atau hologram. Rasa lapar, sakit, dan bahkan kematiannya, semua itu cuma sandiwara. Perbedaannya tuh mendasar banget. Pandangan Kristen yang umum adalah Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Tapi kaum doketis ini bilang, dia itu 100% Allah yang cuma pakai kostum manusia. Bagi mereka, nggak masuk akal kalau Tuhan yang maha sempurna bisa beneran ngerasain sakit dan mati. Kenapa mereka bisa mikir kayak gitu? Nah, ini akarnya dari filsafat Yunani yang waktu itu lagi ngetren. Filsafat ini membagi dunia jadi dua. Dunia roh yang sempurna dan bersih, dan dunia materi yang kotor dan rusak. Jadi, menurut cara pandang mereka, nggak kebayang aja gitu kalau Tuhan yang sempurna mau mengotori dirinya dengan mengambil tubuh fisik yang dianggap rendah. Dari pemikiran inilah kemudian lahir teori substitusi atau penukaran orang yang paling awal. Ada seorang guru bernama Basilides yang mengajarkan bahwa di detik-detik terakhir terjadi pertukaran ajaib. Simon dari Kirene, orang yang bantu memikul salib, tiba-tiba mukanya diubah jadi mirip Yesus dan dialah yang akhirnya disalibkan. Ini menunjukkan betapa kunonya narasi-narasi tandingan seperti ini. Pada akhirnya, semua penyelidikan kita ini mengerucut pada satu gagasan kuat. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra dari iman yang penuh bakti. Artinya, sejarah dan iman itu nggak harus saling bertentangan. Sebaliknya, bukti-bukti sejarah justru bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk sebuah keyakinan. Dan pembahasan kita hari ini meninggalkan sebuah pertanyaan terakhir yang lebih dalam untuk kita renungkan. Sejarah itu nggak statis. Ia terus-menerus ditafsirkan ulang dan diperdebatkan. Jadi, ketika kita dihadapkan pada cerita-cerita yang saling bertentangan, alat apa yang kita pakai untuk menggali dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya? Nah, itulah tantangan bagi kita semua, para detektif sejarah.